Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Menjelang Natal 2025 ini, semua pernyataan dalam perdebatan antara Ustadz Yusuf PI yang sudah kesohor mungkin ya di telinga teman-teman dengan seorang ibu. Nah, si ibu ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial dan memicu perdebatan panas tentunya, karena si ibu ini menyatakan bahwa Yesus bukan manusia gitu ya. Tentu ini kan pasti ada pro kontra ya. Di kalangan Kristen sendiri itu ada pro kontra. Apakah Yesus manusia atau benar-benar Tuhan? Gitu ya. Kita lihat saja langsung videonya. Apa itu? Tuhan Ya, kalah dengan ciptaan? Silakan ditanya. Oke. Bu, masuk akal nggak Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak masuk akal. Tidak. Ingat ya teman-teman ya, pertanyaan Ustadz Yusuf, masuk akal nggak Tuhan kalah dengan ciptaannya? Nah, si ibu menjawab tidak masuk akal. Gitu ya. Dicatat ya teman-teman ya. Tidak masuk akal. Baik. Apakah Yesus itu Tuhan, Ibu? Ya, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu mengapa ya dia kalah dengan ciptaannya tentara Romawi? Apakah Yesus itu Tuhan, Bu? Ya, Tuhan, jawab ibunya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bisa kalah dengan ciptaannya yaitu tentara Romawi? Ya, kita dengarkan jawabannya si ibu. Katanya tadi logika yang betulnya yang namanya Tuhan itu nggak bisa dikalahkan ciptaan, kan gitu. Ya. Nah, kenapa? Saya jawab ya, Pak. Jadi ketika Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi, itu sebetulnya kemenangan. Oke. Saat tentara Romawi menyalibkan Yesus, kata ibu ini, itu adalah kemenangan. Silakan teman-teman menilai apakah itu logis atau bagaimana. Kita lanjutkan ya. Bukan kekalahan. Iya. Bu, sebentar. Saya dulu, Pak. Ibu. Saya belum sebentar sama Ibu. Saya tidak menanyakan untuk apa penyalipan itu, enggak ya, bukan itu. Untuk apa penyalipan itu bukan itu saya tanyakan, bukan. Iya, enggak perlu ditanya itu, tapi saya mau menjelaskan. Jadi iya, Bu. Dia mati di tiang salib, betul? Mati itu tidak. Suaranya hilang. Bu, suaranya hilang, Bu. Mati itu bukan selalu kekalahan. Mati itu bisa sebuah kemenangan. Karena mati sebuah kemenangan. Iya. Mati Tuhannya mati ya. Sebuah kemenangan Tuhan mati ya. Kematian itu yang bisa matikan cuma tubuh, Pak. Roh tidak mati. Nah, jadi kalau kematian itu cuma tubuh, rohnya tidak mati. Ya, kalau tubuhnya mati ya emang manusia itu kan yang mati itu kan yang kelihatan kan tubuhnya. Ketika roh dicabut oleh Tuhan, dicabut oleh Allah, dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, ya pasti yang kita lihat itu yang mati itu badannya. Kalau rohnya kita nggak tahu kemana kan itu. Jadi pasti yang mati itu adalah tubuhnya. Tubuh yang kita lihat itu yang kita lihat mati. Karena manusia itu hanya bisa melihat tubuhnya, tubuh yang nyata. Kalau roh kita nggak tahu. Walaupun misalnya saya mati,
saya akan menganggap itu sebagai suatu kemenangan. Karena roh saya boleh pergi kepada Tuhan saya, walaupun tubuh saya mati. Tubuh saya kan memang nggak berguna, Pak. Saya tidak ke situ membahasnya. Ini penting ya, penting saya ulas, penting saya reaction. Kata ibu ini, tubuh saya tidak berguna. Roh saya yang pergi menghadap Tuhan, katanya kan ya. Nah, roh itu menghadap Tuhan itu sesuai dengan amal ibadahnya tubuh gitu. Di dunia ini kita gunakan tubuh ini untuk apa gitu. Kalau dia gunakan benar, maka rohnya itu akan menghadap Tuhannya dengan benar. Kalau tubuh ini jelek, tubuh ini melakukan kemaksiatan, pasti pulangnya roh itu ke hadapan Allah itu akan mendapatkan hukuman sesuai kelakuan kita di dunia. Seperti itu. Ibu, ya, yang saya bahas, kenapa Yesus kalah dengan ciptaannya yang katanya Yesus itu Tuhan. Secara akal sehat kita, ya, di awal tadi kita udah sampaikan bahwa tidak bisa Tuhan itu kalah dengan ciptaan, gak bisa. Gitu kan? Sudah saya jawab juga, Pak, bahwa tidak setiap kematian itu merupakan kekalahan. Dan kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Karena apa? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Dan dia saya nggak penting, Bu, untuk apa dia mati nggak penting bagi saya, gitu. Sebenarnya penting nggak penting sih. Memang di dalam pertanyaan Ustadz Yusuf itu dia nggak menanyakan tujuan dari Yesus itu mati. Cuman ibu ini mau menjelaskan bahwa perspektif dalam kekristenan itu Yesus itu mati untuk menebus dosa. Makanya dianggap kemenangan. Itu yang mau dijelaskan gitu kan ya. Akan tetapi ya logis nggak sih kalau dosa, kita berbuat dosa nih, kita udah banyak dosa, tiba-tiba ada orang yang nebus gitu. Lalu yang nebus itu masuknya kemana itu? Kalau Yesus menebus dosa semua makhluk, semua manusia yang percaya sama dia, konon katanya gitu ya, yang percaya sama dia, ditebus dosa-dosanya. Itu ditebusnya kemana itu? Lalu Yesusnya kemana itu setelah dia tebus? Dia menebus dosa itu dengan cara mati doang. Setelah dia mati, dosanya itu kemana? Lalu ditebusnya kemana? Gitu ya. Jadi nggak masuk akal kalau orang yang berbuat dosa ditebus sama seseorang, walaupun itu sekelas Yesus gitu ya. Karena dia juga manusia. Kita lihat lagi aja. Yang kita bicarakan ini tentang masalah maha kuasanya Tuhan, bukan untuk apa dia mati, bukan. Yesus itu walaupun dia mati secara badan, rohnya tidak pernah mati. Lalu dibuktikan lagi badannya ikut bangkit menjadi kemuliaan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa? Aduh. Iya. Pusing dengarnya, Bu. Ya, jangan disamakan dengan gereja, Bu. Ya, beda gitu. Ketika dia bangkit dari kematian, itu dia sebetulnya menang, Pak. Menang apanya? Dia aja gini, Bu, di mana akalnya kita mau berpikir ya? Dia menyelamatkan dirinya sendiri saja kagak bisa. Mau selamatin orang lain. Boro-boro. Dengarkan saya, Pak. Karena dia itu kan untuk menebus dosa memang harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, dia mengorbankan itu. Jadi dia bukan karena dia tidak bisa membela diri seperti itu, tapi dia tidak mau memang karena ada tugas yang dia emban sebagai penebus. Dia memang harus mati di kayu salib. Ini haknya ibu ini ya, haknya ibu ini untuk berkeyakinan seperti itu ya teman-teman ya. Lepas dari itu semua ya, kita kan toleransi, kita kan bukan untuk menghujat. Saya mereaksi ini juga bukan untuk menghujat, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk
pengajaran buat kita aja, edukasi gitu, biar kita sama-sama belajar. Kalau orang menebus dosa dengan cara mati, kayaknya agak susah ya untuk dicerna ya. Dia mati untuk menebus dosa kita gitu ya. Padahal dia Tuhan gitu. Kalau dia mau mengampuni dosa ya kan gampang aja. Cukup dia bilang kamu saya ampuni gitu ya. Dia ampuni aja. Dia yang ampunin, dia yang berkuasa kok atas makhluk semua. Lalu kenapa dia harus mati baru orang bebas dosa? Lah orang dari dia itu yang kasih pahala dan dosa. Kenapa dia harus mati untuk menebus dosa? Cukup aja ampuni gitu. Seperti itu ya, kalau logikanya ya. Tapi ini kan keyakinan ya. Kalau keyakinan ibu itu seperti itu kan kita menghargai. Ini diskusi dan keyakinan itu kita nggak bisa paksakan. Supaya apa? Malah itu artinya Bu malah melawan logika kita kan gitu. Tuhan kalah dengan ciptaannya tadi nggak bisa katanya. Logika kita, kalau kita membahas kita sebagai manusia, logika kita itu tidak nyampe Pak untuk membahas Tuhan. Kalau Tuhan terlalu sederhana seperti yang Bapak katakan, Tuhan itu satu ya cuma satu pil itu, maksudnya bukan di dalamnya ada roh, ada firman gitu ya. Tuhan terlalu sederhana itu Pak. Catat ya teman-teman ya. Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Tuhan itu tidak bisa dicerna dengan ini akal logika manusia gitu. Dan kalau Tuhan itu secara terlalu sederhana seperti pemikiran Ustadz Yusuf kata ibu ini, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan cuma satu-satunya katanya itu bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan banyak, 3, 2, ya bisa berantem mereka. Satu mau kasih rezeki ke sana, satu enggak. Satu mau turunin hujan, satu enggak mau. Gimana itu? Berantem mereka. Jadi ya cerna aja lah ya, dengarkan aja ya. Ini saling menghargai. Apa bedanya Tuhan dengan manusia yang saya bahas dengan Anda ini Bu ya bukan kesana kemari gitu. Tadi kata ibu juga, Pak. Bu, kata ibu ya, kata ibu gini, Tuhan itu nggak bisa kalah dengan ciptaannya, betul? Betul, Tuhan Yesus bukan ciptaan. Iya, kalaunya. Ini aneh lagi nih, Yesus bukan ciptaan. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, dia itu apa ya? Saya sering sih mendengar di perdebatan antar Islam dan Kristen itu bahwa Yesus itu bukan ciptaan katanya, tapi dilahirkan. Kalau dilahirkan, siapa yang menciptakan itu dia di dalam perut sebelum dilahirkan? Yang membentuk dia di dalam perut itu siapa? Nah katanya itu suaminya gitu. Suaminya yang membentuk. Nah kalau manusia itu suaminya yang membentuk itu anak-anak itu di dalam perut istrinya, tentu nggak ada yang jelek, nggak ada yang cacat itu anak-anak itu lahir ke dunia. Karena kita yang membentuk gitu, pasti kita akan bentuk dengan baik gitu. Nggak ada kekurangan apapun, pasti ganteng, cantik semua itu. Kalau kita yang membentuk, tapi kan itu di luar kuasa. Walaupun suaminya yang mau berhubungan dengan istrinya, tapi nggak ada yang kuasa itu membentuk itu hidup atau enggak itu si anak itu sampai di dunia. Jadi ya nggak mungkin lah kalau Yesus itu bukan ciptaan, tapi cuma dilahirkan. Dia tidak kalah dari Tuhan dan dia tidak mengalahkan Tuhan karena dia adalah Tuhan, Pak. Bu, begini ya. Yang namanya Tuhan itu sepakat kita tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya, betul? Iya, tapi Yesus kan bukan ciptaan. Baik. Nah, jadi ya Bu ya, kalaunya Tuhan itu pasti berkuasa. Berkuasa atas ciptaannya. Nah, katanya Yesus ini Tuhan, kan gitu.
Lalu kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi? Dia bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Bapak harus bedakan antara tidak bisa dan tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena itulah rencana dia datang ke dunia. Lalu kalau dia tidak mau menyelamatkan dirinya, kenapa dia kabur dari kejaran tentara Romawi? Gitu ya. Sebelum disalib kan sempat kabur itu Yesus dari kejaran Romawi. Ngumpet dia sama murid-muridnya kan. Jadi nggak logis juga. Gitu loh, Pak. Kan dia datang ke Bu. dunia Jadi untuk hanya bisa untuk datang ke muka bumi gitu ya. Datang ke muka bumi hanya untuk mati gitu Tuhan. untuk mati buat Bapak loh, Pak. Ya, Untuk mati jadi buat Bapak. nggak ada rencana lain, nggak ada rencana lain dari Tuhan turun ke muka bumi hanya untuk mati kayak gitu. Matinya itu untuk apa? Hah? Bukan sekedar mati kan, mati untuk bangkit. Mengapa? Karena di situ ada penebusan, di situ ada kebangkitan, di situ ada jiwa yang kekal, di situ ada roh yang maha kuasa. Bukan ke Itu. situ, bukan ke situ. Ya, Bapak pembahasan mau kita nggak di ke awal situ, aja. saya akan ke situ. Masalahnya Karena gini, kalaunya saya larikan ke Yesus, ibu ngelesnya itu adalah harus terjadi meskipun melawan akal sehat, gitu. nah, akal sehat Eh, Bapak itu Akal tidak sehat cukup kita kan untuk mengatakan tadi gimana? Kata akal ibu sehat juga, kita. kata ibu ya bahwa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh ciptaannya. Lalu Dan ketika saya saya arahkan bilang, ke Yesus Yesus, bukan ciptaan. malah hilang kekuasaan Tuhannya. Yesus bukan ciptaan loh Pak. Eh, dari mana Jadi dia Yesus bukan tidak ciptaan, mengalahkan Bu? dan dia tidak dikalahkan. Dia mengalahkan maut. Dia Dari mengalahkan mana dia bukan iblis. ciptaan? Coba saya tanya ibu dulu dah kalau begitu ya. Bu, Ya, manusia ya. itu ciptaan atau bukan? Manusia seperti kita adalah ciptaan. Manusia yang Oke. fana. Sekarang saya tanya lagi, Ibu. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya dia adalah Allah. Tapi dia menjelma, dia Bu, inkarnasi yang jadi saya tanya manusia. sama Ibu sekali. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau udah menjadi, harusnya manusia dong, dia yang terakhir dong, ya kan? Awan jadi hujan. Nah, awan itu, gumpalan-gumpalan awan itu menjadi hujan, itu udah hujan, bukan awan lagi kan? Pohon jadi papan, dia bukan pohon lagi loh namanya, tapi papan. Ya tetap kayu memang, tapi papan, dia bentuk papan. Kemudian kodok jadi tikus, ya harusnya yang terakhir dong status dia. Ya kalau Tuhan jadi manusia, ya siapa lagi nih Tuhannya nih ya? Waktu dia menjadi manusia itu, Tuhannya siapa ya? Lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Dia itu jelmaan Allah, menjelma menjadi manusia. Berarti manusia. Berarti dia inkarnasi Allah menjadi manusia. Iya, jadi manusia gitu kan. Nah ya benar Ustadz Yusuf. Ya berarti manusia karena menjadi. Berarti dia manusia dong, karena menjadi manusia. Kan? Jadi beliau itu adalah Allah yang menjelma, jangan hanya dipotong di manusianya Pak. Karena dia berbeda dengan manusia seperti Bapak, seperti saya. Kita itu manusia, hanya manusia. Beliau tidak hanya manusia. Yesus itu Aduh, tidak hanya Bu, manusia. Bu, ya gini Bu. Memang teman-teman ya, Yesus itu kalau ini Yesus yang ini ya, dengan perspektif yang ini ya, dari cara lahir, dari lahirnya dari cuman seorang ibu tanpa ayah ya kan. Itu sama dengan ini, dengan Isa misalkan ya, dengan Isa di Islam ya. Itu kalau perspektif yang itu ya.
Memang beda dengan manusia pada umumnya, karena dia cuman punya ibu tanpa ayah. Dia lahir itu tanpa ayah, tanpa bersetubuh dengan seorang laki-laki pun. Makanya kan, eee, Ibunda Maryam itu kan, dikatakan wanita yang suci. Bagaimana kamu melahirkan seorang bayi, sedangkan keluargamu itu adalah keluarga yang terhormat, gitu kan ya. Makanya Maryam itu sampai kabur gitu kan, menghindar dari kaumnya karena merasa malu hamil tanpa suami gitu ya. Padahal itu anugerah dari Allah, mau mencoba dan akan melahirkan seorang nabi. Nah, perbedaannya dengan manusia lainnya juga, Yesus itu nabi. Itu Yesus kalau diperspektifkan dengan Isa ya. Kalau di Kristen kan nih, Yesus itu kan, eee Tuhan katanya kan ya. Karena cara lahirnya beda, kayak gitu-gitulah ya. Bisa menghidupkan orang gitu. Memang itu kan mukjizat gitu ya. Kalau mukjizat itu kan beda lagi. Memang secara ini, secara, status memang beda dengan manusia lainnya, karena dia lahir itu hanya dengan ibu saja tanpa bapak. Itu aja bedanya. Tapi itu kan, eee, Allah yang berkehendak. Atas kehendak Allah, dia ingin menunjukkan bahwa Allah juga berkuasa menciptakan manusia itu tanpa ayah, dengan ibu saja gitu. Allah juga berkuasa menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu malah. Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ibu, hanya dengan ayah saja. Ya hanya dengan laki-laki saja, yaitu Hawa, ya kan. Jadi itu hanya cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia itu bisa bahwa Allah itu bisa menciptakan sesuatu sekehendaknya. Oh, Sudah jelas ya, teman-teman ya, sudah saksikan videonya juga kan. Jadi saya tidak terlalu banyak lagi mengulasnya karena di pertengah-tengahan video juga kita sudah mereaksi poin-poin yang perlu direaksi. Seperti kata ibu itu, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan manusia, Yesus bukan ciptaan, dan segala macam sudah kita reaksi yang seperlunya, yang saya anggap penting untuk disampaikan dan mungkin, eee, akan memberikan pelajaran dan pengetahuan buat kita. Dari segi perspektif saya ya begitu, bagaimana teman-teman menyikapinya atau melihatnya, itu hak teman-teman untuk berpendapat. Di alam demokrasi ini semuanya bebas berpendapat, asal masih dalam koridor-koridor yang, sopan dan tidak menyinggung, tidak juga menyakiti hati saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia. Cuman perlu saya ingatkan, mari kita selalu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari segala godaan setan yang terkutuk, dari penyesatannya dan penjerumusannya, sehingga kita tetap dalam nikmat iman dan Islam ini hingga akhir hayat kita. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim, gitu ya. Jadi Allah mengingatkan kita terus menjaga keimanan ini, bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala larangannya. Lalu Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah menutup usia kecuali dalam keadaan muslim. Hanya kondisi muslimlah kita akan terselamatkan kelak di yaumil akhir. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman kita juga tahu, agar teman-teman kita juga mendengarkan hal-hal yang baik dari video ini dan ambil manfaatnya, tinggalkan yang kurang
bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.